Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke negosiasi sewa kantor nih. Kita pakai panduan dari buku How to Win Any Negotiation. Tujuannya sih biar Anda punya bekal strategi, jadi nggak terjebak perjanjian sewa yang ya seringkali agak rumit ya. Betul banget. Dan ini nggak cuma soal harga per meter persegi loh. Nah, itu dia. Formulir standar dari pemilik gedung itu biasanya memang lebih berat ke mereka. Banyak tuh pasal-pasal kecil yang perlu kita cermati. Yuk kita bedah bareng poin-poin kuncinya. Oke, mulai dari yang paling kelihatan ya, harga sewa. Tapi jangan cuma lihat angka bulanannya aja kan, ada istilah sewa efektif ini ya. Tepat sekali. Sewa efektif ini gini, dia ngitung semua aspek. Jadi termasuk kalau ada periode gratis sewa, atau misalnya ada tunjangan buat renovasi awal dari landlord. Nah, angka efektif inilah yang baru adil buat bandingin satu gedung sama gedung lain. Jadi bisa aja sewa bulanannya sama, tapi efektifnya beda jauh gitu ya. Persis. Terus gimana caranya biar landlord mau ngasih tuh konsesi-konsesi macam itu? Sekedar minta diskon aja kayaknya kurang kuat ya. Kurang. Kuncinya itu kita bangun posisi tawar. Kasih lihat kalau kita juga udah lihat-lihat tempat lain. Terus tunjukkan kalau profil bisnis kita bagus, kredit kita oke, kalau kita niat renovasi pakai biaya sendiri, itu juga poin plus. Oh, jadi kita juga jual nilai tambah kita ke mereka ya? Iya, jelaskan juga gimana bisnis kita bisa nambah nilai buat gedung mereka. Jadi ini win-win solution, bukan cuma minta aja. Oke, paham. Nah, selain sewa awal, ada lagi nih jebakan lain, terutama buat kontrak yang panjang ya. Soal kenaikan sewa sama biaya tambahan atau pass-through. Ini bisa jadi masalah nggak sih ke depannya? Wah, bisa banget. Harus cermat nih. Kenaikan sewa itu mekanismenya gimana? Apa persentase tetap tiap tahun? Atau ikut inflasi, indeks harga konsumen itu? Atau malah ikut harga pasar pas mau perpanjang? Waduh, kalau pakai harga pasar pas perpanjangan itu harus jelas dong cara nentunya Nah, gimana. itu dia. Harus detail banget di kontrak. Mau pakai rata-rata gedung sekelas, atau perlu appraisal independen. Jangan lupa juga negosiasikan diskon dari harga pasar itu. Kan landlord hemat biaya tuh. Nggak perlu cari penyewa baru, nggak ada komisi broker lagi. Iya, benar juga. Penghematan mereka itu jadi modal negosiasi kita ya. Betul. Terus soal pass-through tadi. Biaya operasional gedung yang dibebankan ke kita. Nah, ini juga area negosiasi penting. Pastikan deh, Anda nggak ikut manggung biaya buat misalnya area retail atau garasi, kalau Anda cuma sewa kantor. Oh ya harus dipisah ya. Iya dong. Sama biaya upgrade gedung buat patuh aturan baru. Misalnya soal kebakaran atau akses disabilitas, yang seharusnya udah beres sebelum Anda masuk. Itu jangan mau nanggung. Perjuangkan pengecualiannya. Siap. Ngomongin biaya awal lagi nih sering juga kan ada perdebatan siapa yang nanggung biaya renovasi awal. Kayak bikin partisi, ngecat, pasang karpet. Nah, ini negosiasikan soal Tenant Improvement Allowance atau TIA. Semacam tunjangan dari landlord, biasanya dihitung per meter persegi buat biaya renovasi itu. Perjelas banget detailnya, jumlahnya berapa, kontraktornya siapa aja yang boleh, terus dana cairnya gimana. Oke, selain duit, fleksibilitas juga penting kan? Apalagi buat bisnis yang ya baru mulai atau dinamis gitu. Biar nggak keikat kontrak panjang kalau ada apa-apa. Nah, ini krusial. Negosiasikan hak terminasi dini atau early termination right. Jadi ada opsi buat putus kontrak lebih awal. Misalnya nih, kasih pemberitahuan 90 hari sebelumnya, terus bayar biaya terminasi beberapa bulan sewa, katakanlah 3 bulan. Ini kayak jaring pengaman lah. Iya, penting banget itu ya. Terus ada hak-hak lain nggak sih yang suka kelewat padahal penting? Kayak hak pasang papan nama gitu. Wah, itu penting buat visibilitas, jangan dianggap remeh tuh. Rinciin di kontrak, boleh pasang di mana aja, lobi, direktori, luar gedung mungkin, ukurannya, jenisnya, terus siapa yang bayar ongkos pasang sama perawatannya. Oke, satu lagi nih, soal kalau kita mau sewain lagi sebagian ruang atau malah oper kontrak ke orang lain. Hak sublease sama assignment, ini kan? Betul. Kalau sublease, Anda sewain lagi tapi tanggung jawab utama masih di Anda. Kalau assignment, Anda oper seluruh kontrak ke pihak baru. Nah, usahakan negosiasi biar Anda lepas tanggung jawab kalau si penerima assignment-nya itu finansialnya kuat, setara atau lebih baik dari Anda.
Ada trik khusus nggak di sini? Ada nih soal sublease. Kalau Anda berhasil sewain lagi dengan harga lebih tinggi dari sewa Anda ke landlord, negosiasikan biar untungnya buat Anda. Seringnya di kontrak standar, untungnya itu lari ke landlord. Sayang kan? Wah, iya juga ya. Bisa jadi potensi pemasukan tambahan. Oke, jadi kesimpulan utamanya jelas banget ya. Jangan pernah terima formulir sewa standar gitu aja. Itu cuma titik awal negosiasi yang dibikin buat lindungi landlord. Tepat. Baca tiap pasal, tiap kata. Tujuannya kan biar dapat perjanjian yang adil, yang melindungi bisnis Anda, dan kasih fleksibilitas yang Anda butuhin buat berkembang. Jadi, rangkuman singkatnya, pahami sewa efektif, awasi kenaikan sewa dan pes terus, nego soal biaya renovasi, dan opsi keluar awal, terus jangan lupa hak papan nama sama potensi untung dari sublease tadi. Intinya sih, ini bukan cuma soal hemat duit aja, tapi lebih ke memastikan bisnis Anda aman dan bisa jalan lancar di lokasi itu dalam jangka panjang. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan. Dari semua aspek negosiasi sewa kantor yang kita bahas barusan, klausul mana sih yang menurut Anda paling berisiko kalau sampai kelewat, khususnya buat situasi bisnis Anda sekarang atau rencana ke depan? Coba dipikirkan deh. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.